Inilah contoh sikap dan sifat orang Melayu Malaysia, jika menghadapi sebuah kenyataan terhadap negaranya. Mereka tidak senang jika hal yang benar sebuah kenyataan diungkapkan. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pernah mengatakan, bahwa Indonesia adalah abang besar, dan Malaysia adalah adik kecil. Serta membicarakan tentang permasalahan TKI, juga masalah perbatasan yang tak kunjung selesai, akan tetapi Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyingkapinya dengan santai, penuh dengan sikap persahabatan. Malah Perdana Menteri Anwar Ibrahim, berbicara dengan jujur tentang negara Malaysia yang pernah meminta bantuan guru pengajar, dan juga yang lainnya. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengetahui itu, karena di era Soeharto di tahun 70-an, Anwar Ibrahim menjadi Menteri Pendidikan di pemerintahan Malaysia saat itu. Dari situlah Perdana Menteri Anwar Ibrahim, memandang Indonesia sebagai abang besar dan Malaysia sebagai adik kecil. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengungkapkan sebuah kenyataan yang benar adanya. Sikap Perdana Menteri Anwar Ibrahim, sebenarnya sudah seperti sikap orang Indonesia, yang selalu berkata rendah diri, jujur dengan sebuah kenyataan, serta tidak menyombongkan diri. Indonesia abang besar, kata Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia ke-10. Cuba dengar video ni. Mesti cuba selesaikan, ya? Tapi janganlah. Ini kan, Indonesia ini kan abang besar. Jadi kita ni kadang-kadang runding ini kita jaga. Kita senang, orang adik kecil ni senang kecil hati. Dulu, Hishamuddin sifatkan China sebagai big brother. Sekarang Anwar pula kata Indonesia abang besar. Apa sudah jadi dengan pemimpin Melayu kita ni? Dalam diplomasi, mana boleh mengungkapkan istilah-istilah macam tu? Sebab ia menampakkan yang negara kita ni lemah. Kalau nak cakap dari saiz negara, ya, Indonesia lebih besar. Dari saiz populasi, ya, Indonesia lebih besar. Dari saiz ekonomi, ya, Indonesia lebih besar. Tetapi dari segi status, Malaysia dan Indonesia adalah sama. Saya terfikir, adakah inilah apa yang dimaksudkan dengan sikap sopan santun dan toleransi orang Melayu sampai ke tahap mengangkat negara lain dan merendahkan negara sendiri? Kalau ada mana-mana pemimpin Perikatan Nasional yang cakap benda ni pun, saya akan kecam mereka habis-habisan. Dan sekarang ni, kita harus risau memikirkan kalau ada pemimpin Melayu kita nanti akan cakap benda yang sama pada Singapura pula nanti. Lepas ni, kalau ada orang Indonesia naik kepala di Malaysia, janganlah nak terkejut. Kerana bukankah mereka abang besar kita? Jadi, biarlah abang besar nak buat apa pun. Tolong kongsikan video ni supaya lebih ramai yang sedar. Ikut instruksi Bapak Presiden, kata Perdana Menteri Malaysia. Tahu tak instruksi itu maksudnya apa? Instruksi itu maksudnya arahan. Perkataan instruksi yang disebut oleh Perdana Menteri kita itu secara tidak langsung telah mengiktiraf kekuasaan Indonesia ke atas kita. Ini bukan main-main tau. Dalam diplomasi antara dua hala, perkataan kena jaga. Mana boleh menggunakan perkataan atau istilah yang mempunyai pengertian berat seperti itu terhadap sebuah negara yang dilihat seteru utama. Seorang pemimpin tertinggi negara harus bersikap tegas dan menunjukkan kekuatan negara dia, bukan merendah diri tak kena tempat. Sepatutnya cakap sahajalah selepas perbincangan bersama. Sekali lagi saya nak ingatkan, tidak ada gurauan dalam ucapan antara pemimpin tertinggi negara. Oh ya, saya nak tanya, adakah pengucapan ini juga sebenarnya lahir daripada sikap orang Melayu yang kononnya bersifat tolak ansur dan merendah diri, atau lebih kepada lemah dan takut? Tolong tuliskan dalam ruangan komen. Saya betul-betul nak tahu. Oh ya, sebelum nak pusing cerita, saya nak maklumkan awal-awal, saya tak kritik pihak Indonesia sebab pimpinan mereka nampak tegas dan profesional. Hubungan Malaysia dan Indonesia harus terus. Masih ingatkah, ketika Indonesia sedang mengalami krisis moneter, perekonomian Indonesia amat memprihatinkan. Apa yang dilakukan Malaysia, dari rakyatnya, hingga pemerintah Malaysia, kalian selalu merendahkan Indonesia. Bahkan sampai saat ini, masih ada yang merendahkan Indonesia. Semua itu kami masih mengingatnya. Oh iya, roda kehidupan itu terus berputar. Begitulah sikap orang Malaysia yang selalu salah dalam menilai sesuatu hal, yang benar adanya, yang merasa dirinya hebat dan tidak mau rendah diri, serta tidak berjiwa besar. Mengapa demikian? Karena negara Malaysia dari segi ekonomi dinilai cukup baik, jika dilihat dari segi perbandingan jumlah mata uang. Mata uang Indonesia dinilai lebih rendah,
serta Indonesia selalu mengirim tenaga kerja ke Malaysia. Dari situlah orang-orang Malaysia selalu merasa hebat, selalu merasa lebih unggul dari Indonesia, walaupun luas wilayah negaranya tidak seluas wilayah negara Indonesia. Makanya ketika Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengatakan seperti itu, mayoritas rakyat Malaysia tidak senang, merasa negaranya rendah, merasa negaranya tidak ada apa-apanya. Padahal dalam forum itu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim hanya ingin bersikap dan rendah diri, mencoba menyesuaikan diri seperti halnya kebanyakan rakyat Indonesia dan kepemerintahan Indonesia, yang selalu bersikap rendah diri. Saking rendah dirinya, negara Indonesia bahkan dianggap lemah, dan direndahkan oleh negara-negara lain. Contohnya yaitu, negara Malaysia, yang selalu merendahkan negara Indonesia. Akan tetapi negara Indonesia mencoba untuk bersikap lebih tegar, dalam menjalani segala kesulitan. Dan Indonesia terus mencoba merubah keadaan menjadi lebih baik, walaupun selalu mendapatkan hambatan dari dalam negeri sendiri, ataupun dari negara luar. Bahkan banyak negara-negara yang tidak rela Indonesia menjadi negara maju. Akan tetapi, negara Indonesia akan selalu tetap melangkah maju, untuk membuktikan, bahwa negara Indonesia mampu menyaingi negara-negara lain, yang sudah lebih dulu menjadi negara maju. Cukup sekian pembahasan dari kami, terima kasih, sampai jumpa lagi.